Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 7 Mei 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hidup kita sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada firman Tuhan Mazmur yang ke-108 pembacaan kita hari ini. Kiranya pembacaan firman Tuhan sungguh memberkati hidup kita sehingga hidup kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian Mazmur 108 ayat 1-13, kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan yang nyata. Dan biarlah apa yang kami alami, kasih setia Tuhan dan penyertaan, boleh kami meresponnya dengan hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu kami mau terus mempelajari firman Tuhan. Engkau yang memampukan untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan. Engkau juga yang menolong melalui Roh Kudus untuk kami dapat terapkan firman yang kami baca dan renungkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 108. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu. Dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria. Aku hendak membagi-bagikan Sikem. Dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku. Manasye punyaku. Efraim ialah pelindung kepalaku. Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Dan Edom aku melemparkan kasutku. Dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang akan menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 108 ini memiliki kemiripan dengan Mazmur 57 dan 60. Ketiganya mengisahkan pertolongan Tuhan kepada pemazmur dalam menghadapi musuh. Mazmur 108 merupakan pengucapan syukur yang dilakukan bukan secara pribadi, melainkan oleh satu bangsa. Oleh karena itu, pemazmur ingin mengumandangkan atau memberitahukan betapa kemuliaan Tuhan Allah selalu menyertainya dalam peperangan. Jelas terlihat bahwa pemazmur menginginkan semua bangsa memuliakan Tuhan yang disembahnya. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang besar. Ketika umat memuliakan Tuhan, secara otomatis namanya ditinggikan. Dan ini disertai pengharapan bahwa Tuhan meluputkan dan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Itu di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dari pengharapan ini umat siap menerima berkat-Nya. Kesiapan ini bertumpu pada kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya.
Selain itu, dengan sepenuh hati pemazmur memohon pertolongan Tuhan atas lawan-lawannya. Pemazmur menyadari bahwa usaha manusia untuk menyelamatkan diri akan sia-sia tanpa pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas hidupnya, dan kepadanya dia berpaut dan menyembah. Bersama dengan Tuhan, pemazmur mampu melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, karena Tuhan sendiri yang maju berperang bagi umatnya dan melenyapkan musuh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah pengalaman bangsa Israel. Demikian juga pemazmur yang dikatakan Mazmur Daud. Pengalamannya bersama dengan Tuhan, mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan pemazmur Daud menyadari bahwa ketika menyandarkan diri kepada manusia akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika mereka menyandarkan hidup kepada Tuhan yang berkuasa, terlebih mereka menyadari akan hakikatnya sebagai umat pilihan Allah, sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi pertolongan. Bahkan ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa yang besar, semua ditundukkan oleh karena kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Bersama Tuhan, ia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Ini satu iman yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Dan betul dia mengalami hal itu ketika dia mulai mengalahkan bangsa Filistin. Ketika Daud masih muda, bahkan bisa mengalahkan Goliat. Demikian juga musuh-musuh Israel yang lain, semua dikalahkan. Sampai teritorial dari kerajaan Israel semakin ditambah-tambahkan. Oleh karena Tuhanlah yang melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Baik pengalaman bangsa Israel, demikian juga pengalaman Daud, sungguh menjadikan pemazmur bersyukur untuk setiap perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib yang mereka alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam banyak hal, sebagian dari kita seringkali mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Dan bukan memohon pertolongan kepada Tuhan, khususnya ketika kita menghadapi permasalahan atau persoalan hidup. Kita merasa bahwa diri kita mampu untuk menyelesaikan masalah tanpa campur tangan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, kita merasa bahwa kita tidak memerlukan Tuhan. Dan sebaliknya, ketika masalah itu tidak bisa diatasi dan kita menghadapi seperti jalan buntu, ke depan salah, belakang salah, kanan kiri, buntu rasanya, barulah kita mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, yang memberikan mereka kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang disembah oleh Daud, yang ia betul-betul mengalami penyertaan Tuhan. Dia menyadari kelemahan dan keterbatasannya, tetapi ketika dia bersama dengan Tuhan, dia diberi kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Tuhan yang disembah oleh Daud sama dengan yang kita sembah pada hari ini. Marilah kita terus mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Setiap orang percaya perlu sungguh-sungguh bertobat. Artinya jangan kita mengandalkan diri sendiri. Sebab setiap orang yang mengandalkan manusia menjadi orang yang terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati. Mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat bukan saja menyadari akan dosa kita, tetapi meninggalkan dosa yang kita sudah perbuat. Bukan saja meninggalkan dosa, tetapi juga hidup untuk Tuhan, itu jauh yang lebih utama. Hidup untuk Tuhan karena Dia sudah memberkati kita luar biasa. Kita penuhi hidup kita dengan rasa syukur seperti yang dialami oleh Daud sang pemazmur. Kita perlu mempersiapkan hati kita atau mengkondisikan hati kita supaya selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan yang telah dinyatakan pada hidup kita sekalian. Kesiapan hati
berarti memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui yang pertama ucapan syukur. Demikian juga kesiapan hati kita memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan, kesediaan untuk melakukan firman-Nya. Demikian juga hidup bersandar kepadanya, maka kita akan mengalami kekuatan yang besar. Bahkan kita diberikan kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bergabung bersama dengan Tuhan. Mari kita menyediakan hati kita untuk senantiasa hidup dalam rencananya. Maka alamilah kekuatan yang besar yang dari Tuhan itu. Seperti Rasul Paulus dalam persoalan hidupnya, dia tetap mengandalkan Tuhan sehingga dia berani memberikan satu kekuatan kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah apa yang dialami oleh pemazmur, apa yang dialami oleh Paulus, demikian juga kita alami ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih ketika kita menghadapi persoalan, kita betul-betul menghadapinya bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan sumber kekuatan dan kepuasan jiwa kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar. Dia yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Rasakanlah dan alamilah pertolongan yang nyata dari Tuhan. Dan hiduplah seturut dengan rencana kehendak-Nya. Kiranya firman ini memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kemenangan atas Daud dan bangsa Israel. Demikian juga Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami ketika kami menghadapi peperangan. Dan peperangan pada kami adalah bukan melawan bangsa, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Melawan si iblis, si jahat, yang seringkali menggoda mata kami, menggoda pikiran kami untuk melakukan apa yang ia mau dan jauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan beri kemampuan supaya kami dapat mengatasi semuanya itu dan menang terhadap persoalan dan tantangan hidup yang kami alami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.